Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita tetap semangat. Mari terus belajar walaupun corona selalu mengincar. Para pecinta pengetahuan dimanapun gerangan, harus diakui, pada umumnya orang lebih senang baca cerita daripada baca berita, lebih tahan baca kisahan daripada baca koran, dan lebih asik baca novel daripada baca artikel. Melalui tayangan ini, mari kita simak misteri di balik kepiawaian para pengarang dengan menganalisis kebahasaan yang digunakannya. Berbicara tentang cerita, baik itu yang tersusun dalam bentuk roman, novel, cerpen, fabel, legenda, maupun bentuk prosa lainnya, di samping diwarnai ragam konflik yang kadang mendelik, di dalamnya juga akan ditemukan banyak rekayasa penggunaan bahasa, baik dalam bentuk kalimat bermajas atau gaya bahasa, diksi yang mengandung citraan, ungkapan maupun peribahasa yang mewarnai kebahasaan cerita agar mampu menghipnotis para pembaca. Adapun tujuan pembahasan kita kali ini, sesuai dengan topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yakni setelah selesai kegiatan pembelajaran, kita diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan kalimat bermajas dalam novel, mengidentifikasi dan menemukan jenis majas, makna kalimat bermajas dalam novel, mengidentifikasi dan menemukan citraan, dan mengidentifikasi dan menemukan ungkapan peribahasa dan maknanya. Tentu kalian masih ingat apa itu majas, citraan, ungkapan maupun peribahasa. Baiklah, jika masih ada yang lupa, pada kesempatan ini kami tayangkan pengertian dari masing-masing istilah yang tadi. Majas merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menghubungkannya atau menyamakannya dengan sesuatu yang lain dalam bentuk kiasan. Kemudian citraan, sarana kesastraan bisa berupa kata atau kelompok kata yang digunakan pengarang untuk memperkuat gambaran pikiran, gambaran angan, maupun gambaran perasaan. Lalu ungkapan merupakan gabungan dua kata atau lebih yang dapat menimbulkan makna baru. Kemudian peribahasa, kelompok atau rangkaian kata yang susunannya tetap dan memiliki makna tertentu atau khas. Secara umum, majas dibedakan menjadi tiga. Ada majas perbandingan, isinya membandingkan; majas pertentangan, isinya mempertentangkan; kemudian majas penegasan, isinya adalah mempertegas atau menegaskan. Penggunaan majas-majas ini berpengaruh besar untuk memperjelas, mempertajam, dan menghidupkan makna serta memperindah kalimat dalam sebuah cerita. Mungkin ada yang masih bingung, apa maksudnya memperjelas, mempertajam, dan menghidupkan makna serta memperindah kalimat dalam cerita? Ya, silakan dibaca maksud dari memperjelas, mempertajam, dan menghidupkan makna tersebut. Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut ini contoh dari majas-majas tersebut. Nah, dengan penggunaan majas ini, maka gambaran makna akan lebih jelas dan lebih cepat dipahami. Lalu ada berapa majas perbandingan? Ada personifikasi, metafora, asosiasi, senekdot, eufemisme, metonimia, similar, alegori, dan lain-lain. Berikutnya majas pertentangan. Majas pertentangan pun tidak sedikit. Di antaranya ada hiperbola, litotes, ironi, majas paradoks, majas antitesis, majas oksimoron, majas kontradiksi interminis, majas anakronisme, dan lain-lain. Kemudian majas penegasan. Majas penegasan ada repetisi, pleonasme, paralelisme, majas klimaks, majas antiklimaks,
majas retorika, dan lain-lain. Lalu apa yang dimaksud dengan citraan? Citraan merupakan gambaran-gambaran dalam pikiran, angan-angan maupun perasaan yang muncul dari pilihan kata yang digunakan pengarang dalam cerita. Adapun tentang ungkapan, untuk memahaminya mari kita lihat contoh yang ada pada tayangan ini. Dengan dua contoh ini mudah-mudahan dapat dipahami apa yang dimaksud dengan ungkapan. Berikutnya contoh peribahasa. Peribahasa sering ditemukan dalam berbagai buku. Namun pada kesempatan ini ada dua contoh yang akan kami tayangkan. Ya, bisa dibaca bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat. Makna dari peribahasa ini juga silahkan dapat dibaca dengan cermat. Lalu bagaimana dalam sebuah cerita? Mari kita sama-sama perhatikan kutipan cerita yang diambil dari Ronggeng Dukuh Parut. Jika dicermati kutipan ini, ternyata kalimat pertama pengarang menggunakan majas perbandingan, yakni jenisnya majas personifikasi. Kemudian pada kalimat ketiga, pengarang menggunakan majas perbandingan, yakni majas perumpamaan. Berikutnya, pada kalimat kelima, pengarang menggunakan majas perbandingan juga, yakni majas personifikasi. Ternyata pada kutipan ini ada juga citra gerak, yaitu kata melayang. Kutipan berikutnya juga diambil dari cerita Ronggeng Dukuh Parut. Mari kita sama-sama baca dengan seksama kalimat demi kalimat yang ada pada kutipan ini. Jika dicermati kalimat kedua kutipan ini, pengarang menggunakan majas penegasan, yakni majas klimaks. Kemudian kalimat keempat, pengarang menggunakan majas pertentangan, yakni majas hiperbola. Lalu kalimat terakhir, pengarang menggunakan majas perbandingan lagi, yakni majas metafora. Kutipan berikutnya juga diambil dari cerita yang sama, yakni Ronggeng Dukuh Parut. Mari kita cermati kembali kutipan cerita ini. Ternyata kalimat pertama, pengarang juga menggunakan majas pertentangan, yakni majas hiperbola. Majas hiperbola artinya majas yang bermakna berlebih-lebihan. Kemudian, kalimat kedua, pengarang menggunakan majas perbandingan kembali, yakni jenisnya majas perumpamaan. Mengumpamakan kecepatan terbang dengan melesatnya batu dari ketapel. Ternyata jika dicermati pula ada kata jerit. Ini merupakan citra dengaran. Kutipan berikutnya pula yakni diambil dari Ronggeng Dukuh Parut. Mari kita cermati sama-sama kalimat demi kalimat yang ada pada kutipan ini. Kalimat ketiga kutipan ini adalah majas perbandingan, yakni majas personifikasi. Kemudian kalimat ke-8, pengarang menggunakan majas perbandingan, yakni majas metafora. Kata gemerisik merupakan kata yang mengandung citra pendengaran juga. Nah, sampailah kita pada kutipan
cerita yang terakhir yang diambil dari cerita yang sama. Jika dicermati kalimat ke-8 atau kalimat terakhir, pengarang menggunakan majas perbandingan pula, yakni majas metafora. Kemudian ada kata yang menggambarkan citra perasaan, ada kata yang menggambarkan citra perabaan. Nah, itulah informasi tentang analisis kebahasaan novel. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kita. Di Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.